Kalau frekuensi ini semua dikuasai oleh kapitalis, ya ada semacam istilah saya, kita itu hanyut dalam algoritma kehidupan yang sangat hedonis dan materialis, dan kita terseret dalam algoritma digital. Malam tengah hujan itu saya nyetel apa itu Dunia Hana untuk tiba-tiba yang muncul adalah iklan obat kuat. Ini bahaya sekali, itu secara moral, belum nanti secara ketahanan nasional. Juga penguasaan tanah. Saya sebetulnya pada waktu itu gembira ketika Kang Said itu kan adik kelas saya. Kebetulan Mbak Nur Kang Said itu satu kelas di Pandanaran dengan almarhum. Iya, di kelas. Mbak Nur itu satu kelas dengan istri saya di Pandanaran. Beli nggak? Saya kenal baik dengan Mbak Nur itu dulu segala saya kesana juga ngomong-ngomong. Nah, ketika beliau itu menyerahkan hasil Munas Alim Ulama di depan Presiden Jokowi, itu yang ditekankan adalah penguasaan tanah, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Sementara laporan-laporan dari daerah itu sangat mengerikan penguasaan tanah. Ya. Mungkin persoalan tanah yang paling rumit itu di Kalimantan. Saya baru tadi. Oh, Kalimantan kemarin saya 3 hari di Pontianak. Mengerikan sekali. Jadi, dan laporan-laporan LSM, tim investigasi itu sudah cukup banyak, tapi itu tadi nggak pernah ada perhatian secara struktural. Bahkan waktu laporan-laporan dari daerah di Lombok, saya sampai heran, ternyata secara teknis Kiai itu tahu petanya, tapi tidak punya kekuatan dan tidak didukung oleh struktur yang lebih tinggi. Artinya kenapa kita juga bilang secara politis kalau didukung oleh struktur ekonomi, gemanya dan daya tekannya lebih baik. Dan tanah ini kedaulatan kita, kedaulatan rakyat juga, karena ketika konglomerat di pantai itu dalam area sekian kilo dari pantai naik nggak boleh masuk. Mungkin kalau saya melihat terus juga persoalan-persoalan finance, keuangan, ini juga dengan retail. Ketika panjenengan beli di retail di mall, itu kan uang Anda yang ditarik ke pusat, ya kan? Maka 80% finance itu ada di Jakarta. Sampai hari ini saya nggak mau masuk mall. Ya, saya ke Amerika 2 kali, Korea, Jepang, Vietnam, Cina, terus saya beli ini. Belum pernah masuk mall saya. Dan saya sangat jarang beli di retail Alfamart, Indomaret, kecuali emergency tengah malam. Santri-santri saya kalau beli mie instan, beli roti sama marahin, karena kita itu bukan produser gandum. Dengan kita membeli berbahan gandum, berarti kita akan impor gandum sekian juta ton tiap tahun dari Selandia, dari Amerika. Ada capital flight ke sana. Ya, kita nggak konsisten dengan konsumen kita. Saya kira dibangun kekuatan rakyat yang real seperti itu, bukan kekuatan rakyat barang. Tapi kita sendiri punya daya tahan untuk berhadapan secara bersama-sama. Sekian, terima kasih.
Saya nambah sedikit ya. Sejarah penindasan terhadap NU itu memang lumayan panjang juga. Sehingga kadang-kadang kita terpancing atau menikmati ya. Kita terpancing untuk tadi Pak Muhaimin tadi diteruskan sedikit. Maka kesimpulannya adalah bagaimana kita pegang pejabat. Nah kita ini kita ini ada dalam satu ekosistem bernegara. Ekosistem bernegara itu ada negara, ada masyarakat. Gitu. Nah kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak, itu aja. Nah problemnya adalah NU ini organisasi masyarakat, bukan partai politik. Apakah organisasi masyarakat boleh memperjuangkan kepentingan masyarakat? Sangat boleh, dengan cara yang berbeda dengan partai politik. Bisa dengan kerjasama dengan partai politik, bisa kerjasama dengan negara sendiri, itu memang soal penting ya Pak. Tapi yang paling penting prinsipnya adalah bahwa organisasi Nahdlatul Ulama itu harus kuat. Harus kuat. Kuat itu nggak perlu modal, tapi yang penting jujur. Itu. Nah kejujuran itu yang kadang-kadang mahal harganya di Nahdlatul Ulama. Tadi disebutkan oleh Pak Marzuki, ada kasus di depan mata, ya soal apa? Soal lahan, soal tanah, soal. Tapi pengurus NU itu pernah nggak tahu. Saya kecewa sekali di dalam cerita di Gorontalo tadi. Ini kasusnya sudah berlama-lama, sudah lama sekali. Begitu ada ketua pengurus PCNU, cuma dia tanya gini, ini ada apa ya? Oh, nah ini jadi ini ya, sebagai organisasi nggak diperkuat. Dia hanya bahkan dia bisa barter tadi dengan kasus yang kita bawa itu, dia barter kepada pengusaha atau penguasa di tempat untuk dapat sesuatu. Nah itu yang menurut saya penyakit kita selama ini. Terus terang harus diakui ada, meskipun tidak semuanya mengalami itu, tapi bagi saya Nahdlatul Ulama itu selama ini dibiarkan menjadi subordinat. Gitu. Jadi kalau kita ngomong kepada partai politik atau ngomong kepada negara, itu kita ada di bawah, gitu. Padahal enggak, ekosistem kenegaraan kita itu enggak menempatkan NU sebagai orang yang minta-minta, tapi tawar-menawar, gitu loh. Beda loh. Minta-minta sama tawar-menawar itu beda. Karena kita punya standing, punya apa ya? Jati diri, harga diri, ya, punya masyarakat yang begitu banyaknya, yang banyak kepentingannya, maka kita sebetulnya setara di situ. Nah pemahaman ini yang kadang-kadang hilang. Seolah-olah kita ini ada di bawah bupati, kita ini di bawah gubernur, kita ini di bawah presiden. Gitu loh. Lu PBNU di bawah presiden itu. Udah setara. Enggak lah. Ya gitu cara berpikir. Kita tuh sama gitu loh. Kalau kita kira apa-apa. Enggak, maksud saya resources yang kita punya ini sebenarnya kalau dioptimalkan sangat bagus. Cuma dalam berbagai program yang disampaikan, misalnya Pak Muhaimin dalam hal ekonomi bukan berarti kemudian kita harus buka toko, itu enggak. Sistem ekonomi yang kita merabut gitu loh. Ini cara berpikirnya itu gitu. Kalau negara itu ya punya kita gitu. Jadi itu satu ekosistem yang memang tidak bisa terpisahkan. Maksud saya bahwa kita sebagai pengurus NU nantinya atau sebagai warga NU, kita minta supaya pengurus NU memperjuangkan kepentingan kita, itu standingnya sama. Jangan kita berada di bawah negara, di bawah pejabat, di bawah bupati, dan seterusnya. Itu yang paling penting. Nah ini yang kita ingin bangkitkan tadi itu bahwa
dalam perjuangan keagamaan dan sosial kita punya ADRT, dalam perjuangan kenegaraan kebangsaan kita punya konstitusi. Dua-duanya ini merupakan hikmah bagi saya. Hikmah yang harus ditaati. Kalau itu kita pakai, insya Allah kita dalam program NU itu adalah program negara. Kalau negara nggak mau memperbaiki NU, jadi dia lupa pada sebagian besar warga negara. Itu aja kok, nggak perlu menulis kok. Ya, apa sih yang kita perlukan? Nggak harus bermiliar-miliar, triliun uang, enggak. Kita pakai tanggal cepet aja bisa kok. Kira-kira gitu. Mana sih itu? Kita gini. Kang Martin perang ya. Satu pengalaman Bapak Ibu sekalian. Kira-kira 6 tahun yang lalu saya kebetulan diundang Banti Pres Pak Malik Fajar menjadi narasumber utama masukan untuk pesantren. Fotonya masih ada simpan. Terus oleh Pak Sabeni, bagian pesantren, ya, Pak Jajadi. Saya dikirim berkas barangnya, Pak Kiai, nama panjenengan masuk dalam pidato presiden meskipun dibacakan. Waktu itu saya mencoba untuk melakukan advokasi kota. NU itu kan yang mendirikan negara. Karena Abdi kan lahir tahun 5 Oktober 45. Sebelumnya hampir semua itu Sabilillah, Hizbullah dan lain sebagainya. Berapa korban di mana itu? Surabaya. Pendiri negara yang menyelamatkan negara ketika masa krisis, sekaligus yang merawat negara itu tetap jalan. Tapi penghargaan terhadap pesantren di samping sangat terlambat sudah tidak imbang lah. Kita itu hanya dimobilisasi pada elektoral momen, 5 tahun sekali doi oyok. Ngaku tentu iya ini paling rekoso pemilu itu. Nek sing logistiknya kurang tekon nih kiai ninggalin amplop sisi neng joko ngomong amplopnya 5. Ya, nek sing ngambil amplop posisinya apa? Rawani suan kiai tidak dijalui. Kan kalau bang untung yang kurang masih wani moro, ya orang tak sampah. Padahal kemarin saya mendatangi awal itu 200 tahun Ormas. Sudah berapa yang dihasilkan dalam membangun human resource society, Yuso, KB, UNP juga dari kehidupan masyarakat. Tapi ya kita itu, kelemahan kita di bawah itu kan mudah dimobilisasi, tapi susah diorganisasi. Nah, saya mobilisasi BKM misalnya gitu, bercanda belum semua belum. Yang atas itu susah diajak kerjasama dan bekerja bersama. Itu pengalaman sosiologis yang saya alami. Jadi maka bagaimana kalau kita ini bisa membangun arwah junudun mujannada tadi, dari ada semangat sama, ada frekuensi sama, sehingga kita betul-betul punya peran-peran yang signifikan. Masuk dulu. Material karena waktu kita sudah habis. Saya tidak bermaksud untuk